Oke, di ini anggap aja pertemuan ke delapan, delapan ya berarti ya. Ini anggap aja pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 ini kita mempelajari tentang diferensial. Jadi untuk minggu ini, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 4, sebenarnya 5 sih ini. Ya, kurang satu ya tulis ya. Harusnya ada yang pertama diferensial baku. Jadi bentuk baku dari suatu fungsi. In- Di bentuk baku ini ada berbagai macam fungsi dan turunannya. Jadi kalau konteksnya membahas tentang diferensial, itu punya aturan-aturan tersendiri. Beda fungsi, beda turunannya, aturan turunannya. Jadi kalau fungsinya polinomial, akan berbeda cara mendapatkan diferensialnya ketik dibandingkan dengan fungsi misalkan trigonometri atau apa ya eksponensial atau logaritma itu beda fungsi. Jadi matematika itu kan ada banyak fungsi ya. Jadi kalau fungsinya berbeda, teknik dalam mendapatkan diferensialnya pun juga berbeda. Kemudian ada aturan rantai. Ini berarti kita punya suatu fungsi dan fungsi itu di dalam fungsi yang lain. Istilahnya di sini namanya fungsi komposisi. Jadi kalau ada fungsi di dalam fungsi, kita menggunakan konsep aturan rantai. Kemudian ada yang aturan perkalian. Jadi kalau kita menemukan dua buah fungsi yang dikalikan, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Terus ada juga misalkan bentuknya pembagian, fungsinya ada penyebut dan ada pembilang, maka eh, kita menggunakan konsep aturan pembagian. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, diferensial baku. Jadi diferensial ini punya eh, macam-macam penulisan. Bisa ditulis sebagai Y aksen. Jadi kalau ada suatu variabel terus ada aksennya, itu berarti artinya diferensial pertama, diturunkan satu kali. Atau bisa juga dituliskan sebagai DY dx. Jadi kalau ini Jadi kalau ini dy dx-nya, maksudnya kalau ada turunan d dx, berarti y-nya ini merupakan fungsi dalam x dan diturunkan terhadap x. Atau bisa juga dituliskan dengan notasi operator d besar. Jadi d ini singkatan dari diferensial. dy itu berarti kita mau mendiferensialkan y, di mana biasanya y itu adalah fungsi dalam x. Sebentar. Enggak deh. Oke. Kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita punya fungsi polinomial ya. Jadi kalau saya bilang fungsi polinomial itu artinya ada suatu variabel yang berpangkat. Di sini misalkan bentuknya adalah A dikali X pangkat N. Jadi di sini yang menjadi variabel adalah variabel X. Kemudian A ini adalah suatu bilangan tertentu. Dan N ini juga suatu bilangan tertentu. Jadi, misalkan di sini contohnya 3x kuadrat. Jadi, A ini sebagai 3, kemudian N ini sebagai 2. Seperti itu. Nah, cara menurunkannya, maka karena ini operatornya atau penulisannya ini ddx, jadi diturunkan hanya terhadap variabel x, maka kita hanya perlu melihat variabel x saja. Berarti di sini A-nya ini kita biarkan, kita abaikan, tapi tidak dihilangkan ya. Cukup kita tulis kembali, kemudian kita fokus untuk menurunkan atau mendapatkan diferensial dari bentuk X pangkat N. Nah, kalau pangkat N berarti pangkatnya ini kita kedepankan, kita kalikan dengan A yang tadi. Kemudian setelah kita kalikan, dikurangi, pangkatnya dikurangi 1. Jadi N-nya pindah ke depan, dikalikan dengan A, kemudian pangkatnya N itu tadi dikurangi 1.
Contohnya 3x pangkat 2. Berarti nanti ini 3 dikali 2, kemudian x pangkat 2-nya dikurangi 1. Jadi 3 kali 2, 6. X pangkat 2 min 1. Berarti 1. Sama dengan 6x. Sampai di sini bisa dipahami? Coba ya saya tanya. Misalkan saya punya... Bentar, saya... Oke. Saya tanya satu-satu ya. Misalkan saya punya fungsi bentuknya berapa ya? 3x misal. Berarti turunannya berapa? Ella, berapa turunannya Ella? 3 dikali 1 X 3 dikali 1. X 2 min 1 Kenapa 2 Ella? 1 1 Pangkatnya min ini kan 1 kalau nggak ditulis, berarti artinya di sini punya pangkat 1. Berarti 1 dikurangi 1 sama dengan, 3 dikali 0 eh 3 kali X pangkat 0 nah, 3 kali X pangkat 0. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 0 1. Bentuk perpangkatan kalau pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 3. Jadi turunan dari 3x itu adalah 3. Jelas sampai sini? Coba lagi ya. Misalkan hmm, berapa? Misalkan 4x pangkat setengah. Coba Dainty, berapa turunan dari 4x pangkat setengah? 2x pangkat min setengah. 2 dari mana, Dainty? 2 dari 4 dikali setengah. Betul, 4 kali setengah berarti 2. Terus setelah itu, min setengahnya X-nya, pangkatnya. min setengahnya dari setengah dikurangi 1. Oke, sip. Betul. Jadi ini kalau misalkan di apa ya, saya dipercantik lagi penulisannya, pangkat kalau negatif ini bisa dirubah jadi pangkat positif, Kak, tapi bentuknya jadi pembagian. Jadi 2 per X pangkat positif setengah. Jadi kalau bentuk perpangkatan pindah posisi ya dari bawah ke atas ataupun kebalikannya dari bawah ke atas. Ya, itu tadi kita bilang atas ke bawah atau bawah ke atas. Berarti ini tanda pangkatnya itu akan berubah. Misalkan awalnya negatif jadi positif. Misalkan awalnya jadi positif berubah jadi negatif. Terus kalau misalkan pangkatnya ini bentuk pecahan, ini bisa juga dirubah jadi bentuk akar. Jadi kalau pangkat setengah berarti bisa dirubah jadi akar X pangkat tengah berarti bisa dirubah jadi akar X. Bisa dipahami ya? Coba lagi. Misalkan berapa? 5x pangkat min 1. Siapa? Cah ya? Berapa turunan dari 5x pangkat min 1? 5 dikali 1. 5 dikali 1. 1 dari Eh, mana, Cah ya? min 1 Bu, nggak kelihatan.
5 kali min 1 5 kali min 1, terus dikali X dikali X. pangkat min 2. Oke, pangkat min 2. Betul ya. Jadi ini bisa dipercantik lagi. 5 kali min 1 berapa? Min 5 Min 5. Kemudian X pangkat min 2 bisa dirubah menjadi bentuk per X pangkat berapa, Cahaya? X pangkat 2. Betul. X pangkat positif 2. Gini ya. Iya. Oke. Ada siapa lagi nih di sini? Cahaya, Denti, sudah. Audi, Elis. Kalau misalkan turunan, hmm, apa ya? Turunan 6. Belum. 6X pangkat 4. Berapa, Elis? 24 X pangkat 3. Oke, sip. Udah paham ya? Jadi aturan turunan, aturan diferensial, kalau bentuknya perpangkatan, caranya pangkatnya dipindah ke depan. Kalau ada bilangan di depannya, berarti dikalikan sama bilangan itu. Setelah pindah ke depan, pangkatnya dikurangi 1. Itu ya. Terus yang berikutnya ini, turunan dari fungsi konstan. Jadi fungsi yang konstan itu dinyatakan dengan Y sama dengan C, di mana C ini adalah suatu bilangan tertentu. Contoh caranya berarti sama kayak tadi. C itu sebenarnya bisa ditulis sebagai C dikali X pangkat 0. Karena X pangkat 0 itu kan nilainya sama dengan 1. Jadi C itu sebenarnya kan bisa ditulis sebagai C dikali 1. Nah, satunya kan bisa dirubah menjadi X pangkat 0. Nah, kalau pakai konsep yang tadi punya pangkat, berarti pangkatnya kan dikalikan sama C. C dikalikan dengan 0, terus pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini berapapun dikalikan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi, kalau ada suatu bilangan, suatu fungsi yang konstan, artinya fungsinya hanya berubah bilangan, nggak ada variabelnya sama sekali. Kalau diturunkan, berarti sama dengan 0. Jelas? Nah, kalau misalkan ini suatu fungsi itu tidak hanya terdiri dari satu suku. Jadi dia ada penjumlahan dari dua suku atau pengurangan dari dua suku. Atau dua fungsi dijumlahkan atau dua fungsi dikurangi. Nah, ini kita bisa mencari turunannya dengan masing-masing diturunkan fungsinya. Jadi, kalau ada 3X pangkat 2 ditambah 5X, maka ini kita cari turunan dari 3X pangkat 2. Berarti kan turunannya 3 kali 2, 6. 6 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. Berarti 6X. Kemudian 5X diturunkan menjadi 5 dikali 1, X pangkat 1 kurangi 1. Berarti 5 kali X pangkat 0 atau sama dengan 5. Itu ya, terus ditambahkan. Kalau dikurangi nanti tinggal notasinya tinggal berubah jadi pengurangan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada, ini saya lanjut ke aturan berikutnya. Ada aturan perkalian dua buah fungsi dan ada aturan pembagian dua buah fungsi. Jadi di sini kalau aturan perkalian, misalkan fungsinya itu berupa fx dikalikan dengan gx. Berarti fx-nya ini kita cari turunannya terlebih dahulu. Jadi notasinya adalah ddx fx dikalikan dengan gx yang tidak diturunkan. Kemudian ditambah dengan fx yang tidak diturunkan dikali dengan turunan dari gx. Kalau zaman SMA sih biasanya dinotasikannya seperti ini. Misalkan kita punya bentuk U kali V. Misalkan ada U kali V, cari turunannya ya. Turunan dari U kali V berarti U aksen V ditambah V aksen U. Misalkan ini U-nya
X pangkat 4 plus 2X. Kemudian dikalikan dengan V-nya adalah X pangkat 3 min 3X plus 1. Berarti ini kita bisa pecah, ditulis bisa U-nya adalah X pangkat 4 plus 2X. Kemudian V-nya, oh ini ya sudah saya tulis ya. Ini X pangkat 4 plus 2X. Kemudian V-nya adalah X pangkat 3 min 3X plus 1. Masing-masing kita cari turunannya. X pangkat 4 berarti 4 X pangkat 3. 2X kalau diturunkan nilainya sama dengan 2. X pangkat 3 diturunkan jadi 3X pangkat 2. Min 3X diturunkan jadi min 3. 1 diturunkan saat jadi 0. Kalau sudah, baru kita masukkan ke aturannya ini. Jadi kayak dikali ya, U aksennya ini yang 4X pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 3 min 3X plus 1. Ini X pangkat 3 min 3X plus 1 dikali 4X pangkat 3 plus 2. Ditambah dengan turunannya GX tadi, 3X pangkat 2 min 3 dengan Fx, X pangkat 4 min 2X. Ini bukan min ya, X pangkat 4 plus 2X dikalikan dengan 3X pangkat 2 min 3. Seperti itu. Kalau mau diuraikan boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jelas sampai sini? Itu kalau perkalian ya. Kalau pembagian, berarti pakai konsep kalau dulu namanya U per V. Jadi U per V itu, hmm, jadi misalkan gini, U per V diturunkan berarti eh, U aksen dikalikan V sama seperti aturan perkalian, cuman ini tandanya jadi pengurangan V aksen U, terus habis itu habis dikurangi dibagi dengan V kuadrat. Itu ya. Jadi ini tadi kita dengan fungsi yang sama ya, X pangkat 4 plus 2X, tapi sekarang dibagi dengan X pangkat 3 min 3X plus 1. Jadi ini berarti pakai U aksen V, U aksennya tadi 4X pangkat 3 plus 2 dikalikan dengan V, V-nya adalah X pangkat 3 min 3X plus 1, dikurangi dengan V aksennya 4X pangkat 3 plus 2, sorry, V aksen yang ini bawah ya, 3X pangkat 2 min 3 dikali dengan U, U-nya X pangkat 4 plus 2X. Kemudian dibagi semuanya dengan V yang dikuadratkan. V-nya tadi adalah X pangkat 3 min 3X plus 1 pangkat 2. Jelas? Coba ya. Bentar, sebentar. Maaf, maaf. Tadi saya mau nyari ini. Hmm.
Oke, misalkan ini. Hmm, fx-nya bentuknya pecahan atau pembagian 4 dikurangi 3x dibagi dengan 2 ditambah x. Berarti siapa ya di sini? Denti. Gimana caranya Denti ini Denti? Berarti kita tulis U-nya dulu deh. U-nya apa Denti? U-nya yang 4 min 3x. Oke, V-nya V-nya yang 2 plus x. 2 plus X. Berarti U aksennya berapa Denti? Turunan dari 4 Nol, nol terus min 3. 0 min 3. Berarti min Berarti min 3 ya. 3. Mm-mm. V aksennya Sama 1. 1. Berarti F aksennya rumusnya tadi adalah U U aksen V aksen V plus dikurangi V aksen U mm-mm. dibagi V kuadrat. Oke. Berarti Min, min min berarti, berapa? berarti 4, 4, salah bukan min, 4 min 3x 4 min 3x dikali 1 dikali 1. dikurangi, Bentar, gak kebalik. Ini kan U aksen V. oh iya, oh aksen berarti benar tadi min 3. Heeh. Berarti min Min 3 3 plus dikali 2 plus x mm-mm, dikurangi mm-mm, 1 mm-mm, dikali 4 min 3x 4 min 3x terus dibagi dibagi 2 plus x kuadrat. 2 plus x kuadrat. Oke. Ini bisa kita sederhanakan ya. Min 3 dikali 2 berarti berapa min 3 kali 2? Min 6 Min 6 terus min 3 dikali min x, 3x min 3x. Kemudian min 1 kali min 4, 4 min 4. Kemudian min 1 kali min 3x plus 3x plus 3x. Dibagi sama 2 plus 2x. x. Ini gak apa deh, biarin kuadrat gini aja. Berarti jadi berapa ini? Min 6 Min, sama min min 4. 10. Min 10. Min Mm-mm, 10 min 10. Nah, min 3x per sama plus 3x kan habis ya. habis ya. Jadi tinggal min 10 per 2 plus 2 plus x x pangkat 2. pangkat 2. Oke, jelas ya? Hmm, coba lagi. Sebentar. Ini saya hapus ya. Coba lagi misalkan fx-nya bentuknya adalah x kuadrat min 1 dibagi dengan x pangkat 4 plus 1. Siapa? Ella? Coba Ella. Iya, Bu. Berarti gimana Ella? Berarti dari U aksennya dulu, Bu. Mm-mm. U-nya dulu. U-nya berarti berapa? U-nya X kuadrat min 1. Mm-mm. Terus berarti U aksennya U aksennya jadi 2X. 2x. Min satunya Min satunya, eh, turunannya x kuadrat. Ini kan udah betul 2x. Kalau min 1 diturunkan berapa kalau ya? min 1, 0.
0. Terus V-nya berarti yang X V-nya X pangkat. pangkat 1. Mm-mm. Berarti V aksennya V aksennya 3X pangkat kok 3. 3? Kok 3 1. ya? Pangkatnya turun dulu ke depan, jangan dikurangi dulu. Pangkatnya Oh, diturunkan 4. ke depan dulu. Nah, Oh, 4, 4X pangkat 3. 4X pangkat 3. Berarti F aksennya, apa berarti tadi lah? Atau langsung disusun gimana turunannya? Turunannya 2X 2X dikali V-nya itu yang 4, X pangkat 4 plus 1. X pangkat 4 plus 1 Plus 1 dikurangi dikurangi V aksennya 4X pangkat 3 mm-mm. dikali X pangkat 2 min 1 Oke, dibagi dibagi eh, X pangkat 4 plus 1 kuadrat. X pangkat 4 plus 1 kuadrat. Gini ya. Iya, Bisa disederhanakan nggak ini? Ini bisa dikalikan kan ya? 2X dikali X pangkat 4 jadi berapa? 2X dikali X pangkat 4 jadi berapa lah? X-nya 2X ini kan pangkat berapa? Ini kan X-nya kan jadi X pangkat 1. Ini deh catatan ya, catatan cara mengalihkan bilangan berpangkat. Nih, misalkan kita punya A pangkat B dikalikan dengan A pangkat C, berarti jadinya pangkatnya ditambah. Kalau misalkan A pangkat, bilang berpangkat dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Kalau satu lagi, kalau misalkan ada bilangan berpangkat, terus dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Gitu. Nah, ini kan berarti 2X dikali X pangkat 4. Jadinya 2X pangkat jadi berapa lah? pangkat 5, Bu. Nah, 2X pangkat 5. Terus 2X dikali 1 tetap ya. 2X ya, Terus ini 4X pangkat 3 dikali X pangkat 2. 4X pangkat 5 4X pangkat 5. 4X pangkat 3 dikali min 1. eh, plus 4X pangkat 3. Oke, dibagi sama ini semua ya. Ini biarin aja deh. X pangkat 4 plus 1. Nah, ini ada yang bisa dioperasikan kan ya. Bilangan yang punya pangkat sama ini bisa kita operasikan. Ada 2X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 5. Hasilnya Min 2X pangkat 5. min 2X pangkat 5. Terus sudah ya, ini kita susun dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Kita bagi. Udah, biarin gini aja nggak apa-apa. Jelas ya? Oke. Siapa lagi? Ilham ada nggak ini Ilham? Oh, ada Elis. Elis sudah aja. Elis. Hmm, min- kalau misalkan ada F, X ya, atau Y gitu, sama dengan X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 3 min 2. Berapa ya, Lis? Eh, U aksennya, oh yang U dulu aja Ibu. Mm-mm. U-nya X pangkat 5. Terus U U aksen aksennya. 5, 4, 5X pangkat 4. Oke, terus
P-nya P sama dengan X pangkat 3 min 2 mm-mm. P P-aksennya aksen 3X pangkat 2 3X udah. pangkat 2 ya. Ya, Terus berarti F-aksennya F aksen hmm, 5X pangkat 4. jangan ketukar, Elis. Oh U, iya, bener nih, U aksen P ya, bener-bener. U aksen P. Berarti 5X pangkat 4 dikali 3X pangkat 2. Eh, X X pangkat 3 min 2 X pangkat 3 min 2. Terus dikurangi. dikurangi X pangkat 5 Mm-mm. dikali 3X pangkat 2 Oke, per dibagi. X pangkat 3 min 2 Jangan lupa dikurung dikuadratkan. kuadrat. Bisa diuraikan ini, Lis. 5X pangkat 4 dikali X pangkat 3. Jadinya berapa? 5X pangkat 7 minus Mm-mm. 10X pangkat 4. Oke, terus ini. Kan X, 3X pangkat 7 Ini min ya? Min, sorry. min plus Min 3X pangkat 7. 7. Dibagi sama X pangkat 3 min 2. kuadrat. Ada yang bisa dioperasikan ya, Lis, ini? 2X pangkat 7 min 10X pangkat 4. Oke, ini sama ini ya. Iya, 5 kurangi 3, 2 sedikit. 2X pangkat 7 dikurangi 10X pangkat 4 per X pangkat X 3 pangkat min 3 2 min 2. pangkat 2. Seperti ini ya. Siapa lagi nih sudah? Cahya, yuk Cahya. Ini saya hapus ya. Cahya coba, misalkan Y itu nilainya, atau F tadi ya, nilainya adalah X min 5 dibagi dengan 2X plus 1. Berapa Y aksennya, Cahya? Atau U-nya dulu deh. Mana yang U-nya? Punya X min 5. Oke, U-nya X min 5. Terus Terus berarti U aksennya U aksennya berapa? min Turunan dari 4. X. Turunan Turunan. dari X berapa? Lupa saya, Bu. X ini kan pangkat 1. Hmm, Berarti konsep turunan tadi gimana? Pangkatnya ke depan, terus habis itu pangkatnya dikurangi 1. Berarti berarti 1 X 1 pangkat X pangkat X pangkat 1 pangkatnya dikurangi 1. Jadi berapa, Cahya? 1 di, kosong. 0. Kalau min 5 diturunkan jadi, Gimana, Bu? ini kan tadi sudah turunnya X adalah 1X pangkat 0. Kalau min 5 turunannya berapa? Min 5, nggak tahu, Bu. Min 5 ini kan bisa ditulis Hah? min 5 dikali 1. 1 itu kan tadi bisa dirubah menjadi X pangkat 0. Jadi berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. 1. Berarti kalau konsep yang tadi, ini kan pangkat dikalikan sama yang depan. Berarti min 5 kali 0 kan 0. Habis pangkatnya dikalikan ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1 kan.
Nah, ini ada perkalian. 0 dikali X pangkat min 1. Berapapun dikalikan 0, hasilnya berapa Cahya? 0. 0. Jadi, turunnya min 5 itu adalah 0. 0. Ini bisa min, bisa plus ya. Atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nah, tadi X pangkat 0 nilainya sama dengan berapa Cahya? 1. 1. Berarti ini sama dengan 1. 1. Oke. Oke. Berarti kalau V 2X plus 1, berapa turunannya Cahya? Turunannya 2X, berarti berapa Cahya? 1x0. Kok 1? Kan pangkatnya kan 1 nih, sama kayak tadi. Iya. Pangkatnya Dua dikalikan sama 2. Berarti 2 dikali 1 berapa Cahya? 2 2 x X pangkat 0. 0. Terus plus 1 diturunkan jadi berapa? 0 tetap, Bu. Nah, sama 0 ya. Jadi Iya. ini tinggal 2X pangkat 0. X pangkat 0 tadi nilainya sama dengan berapa? 1. 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 2. Oke. Berarti kita susun Y aksennya. Tadi rumusnya apa Cahya? Y aksen sama dengan U kali V. U Eh, aksen. U U aksen V aksen kali V min dikurangi V aksen kali U per. per V kuadrat. Oke. Berarti U aksennya U aksennya X pangkat ini 1 nih. min 5. Itu U. Ini U. Oh, oke, Beda oke, ya. oke. U sama U aksen ya. U aksennya 1, 1 dikali V-nya 2x1, 2X plus 1 2x plus 1, V dikurangi V aksennya aksen 2, 2 dikali X min 5 X min 5 dibagi dengan V kuadrat. dibagi 2x Berarti, plus 1 pangkat 2. oke. Ini kan 1 dikali berapapun kan tetap 2X plus 1 gini ya. Terus kalau yang ini kan berarti 2 kali, min 2 kali X berarti min 2X. Min 2x Min 2 kali min 5 berapa Cahya? 10 plus Mm-mm. 10. Plus 10. Terus ini dibagi 2X plus 1 pangkat 2. Nah, ini ada 2X sama min 2X. Kan habis. Habis Berarti tinggal 1 ditambah 10. Berapa Cahya? 11 per Oke, 11 per 2X plus 1 pangkat 2. Oke, jelas? 11, Bu. Oke, kita lanjut ke... Nanti yang kalau perkalian sama ya caranya ya. Kalau perkalian cuman bentuknya adalah U kali V. U aksen V dikali dengan V aksen U. Hmm. Udahlah, kita lanjut aja ya. Udah cukup jelaskan ya. Kalau perkalian tinggal U aksen V ditambah V aksen U. Tuh. Next, kita ke bentuk apa ini selanjutnya. Nah, ada fungsi. Yang lainnya bentuknya ada fungsi logaritma natural. Disingkatnya kan logaritma natural ya, berarti disingkatnya LN. Terus ini berarti bacanya ln. Ln X. Jadi kalau ln X diturunkan, bentuknya itu sama dengan 1/X. Ingat-ingat ya, kalau ada fungsi ln X diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 1/X. Terus ada lagi namanya fungsi eksponensial natural. Jadi ada
Dikatakan natural itu karena ada bilangan natural, eksponen itu bentuk perpangkatan. Jadi bilangan naturalnya punya pangkat sebesar variabel X. Jadi E itu bilangan natural ya. E itu hanya seperti kayak penulisan pi gitu. Jadi kalau pi itu kan punya nilai 22/7 ya. Nah, kalau ini juga punya nilai bilangan tertentu, namanya bilangan natural, besarnya adalah 2,718 sekian, 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 sekian. Nah, suatu bilangan punya pangkat suatu variabel ini namanya fungsi eksponensial. Kalau bilangannya natural, maka disebutnya eksponensial natural. Nah, kalau eksponensial natural atau E pangkat X diturunkan, dia punya keunikan, nilainya itu turunannya tetap. Jadi E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X. Seperti itu. Cuman kalau misalkan nanti ada koefisien di depannya gitu ya, misalkan E pangkat 2X. Nah, ini berarti nanti, oh ini, kayak menggunakan fungsi komposisi. Sebentar, saya jelaskan fungsi komposisi terlebih dahulu. Jadi fungsi komposisi ini adalah fungsi di dalam fungsi. Jadi ada dua fungsi ya. Misalkan di sini ada fungsi F sama fungsi G. Misalkan di sini Gx-nya itu kita ganti dengan variabel Y. Maka F itu punya daerah asal sebesar Y. Jadi kalau F bundaran Gx atau F komposisi G, maka F ini punya daerah asal sebesar Gx. Kalau Gx-nya diganti Y, maka F punya daerah asal sebesar Y. Nah, turunannya, maka kita cari turunannya Fy terhadap Y terlebih dahulu, terus nanti dikali dengan Y terhadap, turunan Y terhadap X. Contohnya misalkan seperti ini. Ada E pangkat 3X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi di dalam fungsi. Jadi ada fungsi E pangkat X dan ada fungsi 3X kuadrat. FOG itu kan menyatakan fungsi di dalam fungsi. Jadi si X ini kita tadi misalkan yang GX. EX itu adalah FX. Jadi GX-nya sebesar 3X kuadrat. Nah, untuk menurunkannya, kita pakai aturan rantai. Tadi yang dibahas di awal tadi ya, topik yang kedua, aturan rantai. Jadi, menurunkannya secara berantai. Kita turunkan dulu si E pangkat 3X terhadap 3X kuadrat. Jadi ini. Jadi, kalau turun itu harus sama ya, variabel yang mau diturunkan. Kalau ini len X, berarti ini juga harus X. Maka hasilnya baru 1/X. Kalau ini E pangkat X, maka ininya juga harus terhadap X aja. Nah, kalau ini punya pangkat 3X kuadrat, ini bisa kita tulis dengan turunan terhadap 3X kuadrat. Kalau ininya udah sama, kita bisa pakai konsep yang ini. Jadi hasilnya tetap E pangkat 3X kuadrat. Namun, harus dikali lagi sama turunan dari 3X kuadrat, yaitu 6X. Jelas? Contoh sekali lagi. Misalkan ada len 2X plus 1. Diturunkannya hanya terhadap X. Maka harus dirubah dulu diturunkannya terhadap semua yang ada di dalamnya len. Karena konsepnya kan ini harus sama. Kalau ini X, ini juga harus X. Kalau di sini len 2X min 1, maka di sini juga harus 2X min 1. Konsekuensinya harus ditambahkan, harus dikalikan lagi dengan turunan 2X min 1 terhadap X. Sehingga turunnya len tadi kan 1/. Kalau len X turunnya 1/X. Kalau len 2X min 1 berarti 1/2X min 1. Nih. Terus dikali sama turunan 2X min 1-nya. 2X diturunkan jadi 2. Min 1 diturunkan jadi 0. Jadi ini kita kalikan hasil akhirnya adalah 2/2X min 1. Seperti itu. Sampai sini jelas? Atau ini dulu deh yang gampang. Misalkan, bentar. Hmm.
Contoh ya, bisa bersihkan dulu. Misalkan saya punya Y besarnya adalah X pangkat 3 plus 4X pangkat 15. Nah, ini kalau diuraikan, berarti ada fungsi fx. Itu besarnya adalah yang bentuk perpangkatan 15 ini. Kemudian di dalam fungsi f, atau kita sebut ada fungsi gx, itu besarnya adalah yang di dalam kurung, x pangkat 3 plus 4x. Sehingga kita menggunakan aturan rantai untuk mendapatkan turunannya. Lebih mudahnya, yang berpangkat ini kita pakai konsep perpangkatan tadi ya. Pangkatnya pindah ke depan. Setelah itu, pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkat 14. Nah, karena di dalam pangkat ini ada sekumpulan variabel atau ada fungsi, maka kita turunkan yang di dalam kurung ini. X pangkat 3 kalau diturunkan, berarti 3X pangkat 2, terus 4X diturunkan sama dengan 4. Udah, ini kita menggunakan aturan rantai. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Coba ya, saya tanya satu-satu lagi ya. Misalkan Y-nya adalah 3X kuadrat plus 2X min 1 pangkat 6. Berarti Y aksennya berapa? Siapa? Ella, coba Ella. Y aksennya jadi 5. Ella, jangan dikurangi dulu. Oh Diturunkan iya, dulu ke depan. 6. Nah, 6 dikalikan mm-mm. 3X kuadrat plus 2X min 1 pangkat 5. Nah, udah dikali Dikalikan lagi dikalikan sama yang di, ini. Berapa? langsung ininya ya Bu ya. Ininya ya. 3X kuadrat. Turunannya berapa? 6X 6X. Terus 2X plus diturunkan jadi 2. plus 2. Min 1 diturunkan jadi 0. 0. oke. Mau dijawab seperti ini boleh, mau diuraikan lagi boleh. Tapi yang jelas yang jadi penilaian utamanya ini ya ketepatan dalam mendapatkan turunan dengan menggunakan aturan rantai. Coba lain lagi, misal ini. Eh, sorry. Misal ada X pangkat 4 ditambah X ditambah 1 pangkat min 9. Denti, gimana Denti? Berarti Y aksennya sama dengan min 9 Mm-mm, X pangkat 4 mm-mm, ditambah X mm-mm. ditambah 1 Terus, pangkat min 10 mm-mm. dikali 4X pangkat 3 Oke, ditambah 1. oke. Udah paham ya? Coba lagi. Hmm, Y sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 5. Tapi ini di pangkat setengah. Elis. Berapa Elis? Y aksennya. Setengah Mm-mm, X pangkat 3 min 2X plus 5 mm-mm, minus minus pangkat setengah mm-mm, dikali 3X pangkat 2 min mm-mm. 2. Oke. Baterai saya mau habis. Nas Titi bisa ikutan, bisa jawab Nas Titi? Coba ya, Bu.
Sik. Bentar. Sebentar. Hmm. Ini sedikit advance ya. Coba Nastiti. Sedikit campuran sama materi tadi sebelumnya. Ada pembagiannya ya. Misalkan seperti ini. X min 5 per 2X plus 1 pangkat 3. Gimana Nastiti? Bisa Nastiti? 5. Apa? Nggak kedengeran Nastiti? Pangkatnya pindah ke depan dulu. Berarti berapa? 3. Terus nggak kedengeran suaranya Nastiti? X min 5 X min 5 per per 2X plus 1. terus pangkatnya jadi berapa? Pangkatnya jadi 2. 2. Nah, sekarang turunan dari ini. Berarti kita tulis dulu kan ya, U-nya berapa Nastiti? Itu gimana, Bu? Pakai U per V. U-nya ini U-nya X min 5. Berapa turunnya X min 5? Turunannya X berapa Eh, Nastiti? ter- jadi X Turunannya X. X kan, berapa? 1. 1. Terus 1. Terus min 5 kan Ya, diturunkan 0. Terus sekarang yang V. V 2X 2X plus 1. Berarti V aksennya berapa Nastiti? Turunannya 2X? jadi X. No. Jadi Ini kan setengah. bukan. Ini kan pangkatnya 1. Berarti pangkat 1 dikalikan 2 jadi berapa? Jadi 2. 2. 1 dikurangi 1 kan 0. Berarti X pangkat 0 sama dengan 1. Udah 1 kali 2 kan tetap 2. 1. Terus plus 1 diturunkan jadi 0. Nah, rumusnya pembagian itu kan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Jadi ini kalau ditulis ulang, berarti ini 3X min 5 per 2X plus 1 pangkat 2. U aksennya berapa? U aksennya 1. U aksennya 1 dikali V-nya. 2X plus 1 Oke, V aksennya. min 2 U-nya dikali X min 5 per. per 2X plus 1 kuadrat. Oke. Bisa disederhanakan nggak ini? Ada 3. Ini kan X min 5 pangkat 2 bisa dipecah ya. Kalau pangkat 2 itu kan artinya pembilangnya pangkat 2, penyebutnya juga pangkat 2. Yang atas dipangkatkan 2, yang bawah juga dipangkatkan 2. Terus ini kan 1 kali 2X plus 1, berarti tetap 2X plus 1. Min 2 kali X berapa Nastiti? Min 2X Min 2X. Min 2X, terus min 2 plus kali min 5 ya plus 10 plus 10 dibagi
Ini biarkan tetap gini aja. 2x plus 1 pangkat 2. Nah, ini kan ada 2x sama min 2x. Habis kan ya? Terus tinggal 1 Iya. ditambah 10. Jadi berapa? 11. 11. 11 kita kalikan 3. Iya, Jadi 11. 33 33. kali x min 5 pangkat 2 dibagi. Nah, ini kan sama-sama 2x plus 1. Satunya pangkat 2, ini juga pangkat 2. Bilangan berpangkat kalau Iya. dikali berarti pangkatnya ditambah. Ditambah. Jadi pangkat berapa ini? 4. Oke. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan tidak? Belum. Belum ada. Oke. Selanjutnya, hmm, udah ya, ini cukup ya masalah aturan rantai ya. Kita lanjut ke, bentar, saya bersihin dulu. Nah, trigonometri. Fungsi yang berikutnya adalah nama fungsi trigonometri. Jadi trigonometri itu ada istilah sin X, ada cos X, ada tan X, kemudian apa lagi? Oh, sepersin, sepersin. Sini ya, saya kasih. Jadi ini sebentar saya tulis. Hmm, ini kan umumnya yang sering digunakan kan sin X, cos X, sama tan X ya. Trigonometri itu jadi sebenarnya ada 6. Sin X, sin X, cos X, sama tan X. Nah, sin X itu kebalikannya atau bisa juga kita tulis ada seper sin X, terus ada juga seper cos X, terus ada juga 1/tan X. Nah, seper sin X ini disebutnya dengan kosekan. Singkatannya CSC. CSC X atau kosekan X. Seperkos itu adalah sekan. Ditulisnya SEC. Sekan X. Kalau sepertan ini adalah kotan. Kotan X atau bisa juga ditulis CTG, kotangen. CTGX. Gitu. Jadi kalau fungsi trigonometri ini biasanya berkaitan dengan sudut ya. Fungsi yang X-nya itu biasanya berupa sudut. Jadi di sini seperti saya tadi awal bilang ya, kalau beda fungsi, beda aturan turunannya. Jadi sin X turunannya ini adalah cos X. Kalau cos X kebalikannya ya adalah sin X, tapi harus ada tanda negatif di depannya. Jadi turunnya sin adalah cos, turunnya cos adalah min sin, turunnya tan adalah secant kuadrat X. Secant kuadrat tadi adalah seper cos ya. Terus kalau turunan dari kotan adalah min kosekan kuadrat X. Min kosekan, kosekan tadi adalah seper sin. Terus turunannya sekan adalah sekan dikalikan tan. Sekan tadi seper cos, tan adalah, eh, oh ya, tan itu sebenarnya juga bisa ditulis sebagai sin X dibagi dengan cos X. Gitu. Terus kosekan turunannya adalah min kosekan kotan. Nah, contohnya ini, misalkan turunan dari cos 3x. Sama seperti ln x tadi ya. Kalau ln x diturunkan kan seper x. Kalau x-nya itu diganti dengan suatu nilai tertentu, maka harus ditulis lengkap, terus ada aturan rantainya. Jadi cos 3x turunannya min sin 3x. Tapi harus dikali lagi sama turunan dari 3x, yaitu 3. Begitu juga sin X kuadrat. Berarti turunnya sin kan cos. Berarti ditulis cos X kuadrat. Tapi
belum berhenti di situ ya, harus dikalikan lagi sama turunan X kuadrat, yaitu 2X. Oke. Nah, kalau yang nomor 3, ini kan bentuknya perkalian. Ada sin 2X dikalikan cos 4X. Berarti pakai aturan U kali V. Jadi, tadi rumusnya U kali V, U dikali V, kalau diturunkan, berarti rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Di mana U-nya adalah sin 2X, berarti turunannya sin kan cos 2X. Jangan lupa dikali lagi sama turunannya 2X, yaitu 2. Terus V-nya adalah cos 4X. Berarti sama. Turunannya cos adalah min sin 4X. Dan dikali lagi sama turunannya 4X, yaitu 4. Sehingga kalau kita susun U kali V, U aksen V, jadi ini adalah U aksennya, makanya di sini ditulis 2 cos 2X. Ini ditukar ya, 2 taruh di depan karena perkalian sifatnya komutatif. 2 dikali 3 sama saja dengan 3 dikali 2. Maka cos 2X dikali 2 bisa ditulis sebagai 2 kali cos 2X. Dikali V. V-nya tadi adalah cos 4X. Kemudian ditambah dengan V aksen. V aksennya ada min. Makanya di sini ditulisnya sebagai min 4 sin 4X. Dikali sama U. U-nya adalah sin 2X. Seperti itu. Jelas sampai sini? Atau ada pertanyaan? Coba saya tanya lagi ya. Hmm, ini saya bersihkan dulu. Udah next page nggak ya? Eh, Oh, ini ada yang kosong. Em, Coba saya tanya, siapa ya, masih ada Ella ya. Kalau misalkan Y-nya bentuknya adalah X kuadrat oh, dikali tan X. Berapa Ella turunannya Ella? 2X 2X. Terus? tan X itu kotan. Iya, Bu. Itu bentar-bentar. Ini kan bentuknya perkalian dua buah fungsi. Ada fungsi X kuadrat dikalikan dengan tan X. Perkalian dua fungsi, berarti kan ini bisa kita misalkan U dikali V. Berarti U-nya kan X kuadrat. Maka U aksennya adalah 2X. 2X Berarti V-nya itu yang tan X. tan Maka V aksennya berapa Ella? Turunnya tan adalah secant kuadrat X. Masih ingat tadi rumusnya U kali V, Ella? ya, Bu. Apa? U kali V ditambah U aksen dikali V ditambah V aksen kali U. Oke, langsung kita masukkan aja ya. U aksennya kan 2X. Berarti Ya, dikali V. V-nya tan X tan X.
Terus ditambah V ditambah aksen. V aksennya sekan kuat sekan secant kuadrat kuadrat X dikali dengan U. U-nya adalah X kuadrat. X kuadrat. Udah gini aja nggak apa. Jelas? Iya, Bu. Coba selanjutnya siapa ya? Elis udah izin. Masih ada L. Denti. Kalau misalkan ada Y, tapi bentuknya gini. Sin X dibagi dengan 1 plus cos X. Berarti gimana, Denti? Bentuk. Berarti Ah, bentuknya pakai cos X. sebentar. Ini kan pembagian dua buah fungsi. Berarti ini kan bisa pakai konsep U per V ya. Iya. Nah, kita tulis dulu. Berarti U-nya kan sin X. Berarti U Ya, aksennya biasanya sama dengan cos X. cos X. Terus V-nya V-nya 1 plus cos X. V V aksennya aksennya min sin X. min sin X. Berarti dimasukkan ke sini Y aksennya sama dengan Sama dengan cos X. U aksen V. Berarti ya betul. Cos Cos X X dikali dengan dikali 1 plus cos X mm-mm, dikurangi mm-mm, min sin X min sin X dikali sin X mm-mm, dibagi dibagi 1 plus cos X kuadrat. 1 plus cos X kuadrat. Ini ya. Iya. Oke. Ini bisa disederhanakan nggak? Cos X dikali 1 kan cos X. Cos X dikali cos X, Cos cos X kuadrat kuadrat, X. cos kuadrat X Min sama min kan jadinya plus ya. plus sin X Sin X kali sin X berarti sin sin kuadrat kuadrat X. X per 1 plus cos X pangkat 2. Nah, di sini ada tambahan catatan kalau ada cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini nilainya sama dengan 1. Istilahnya identitas trigonometri biar lebih sederhana hasilnya. Jadi ini bisa kita sederhanakan jadi tinggal cos X plus 1 dibagi 1 plus cos X. Nah, penjumlahan kan sifatnya juga komutatif kan ya. 1 ditambah 3 kan sama aja dengan 3 ditambah 1. Berarti sebenarnya nilai cos X plus 1 itu kan sama seperti 1 tambah cos X. Berarti kan ini bisa dicoret kan ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti yang ini habis. Jadi cos X plus 1 dibagi cos X plus 1, 1. Cos X plus 1 pangkat 2 dibagi cos X plus 1. Berarti masih sisa cos X plus 1 pangkat 1. Jadi hasil akhirnya atau lebih sederhananya kita dapatkan nilainya sebesar 1 plus cos X plus 1. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan tidak?
Jelas? Siapa ya? Cahya, Cahya. Sekarang ke eh trigonometri ya. Bentar. Oh ini. Hmm, ini aja. Misalkan kita punya Y sama dengan 4 tan X pangkat 3. Berapa turunannya Cahya? Dan Turunan 4-nya ini kan hanya koefisien ya, jadi dia tetap 4. Terus turunannya tan apa Cahya? sek sek kuadrat Secant kuadrat. Nah, ini kan X pangkat 3. 3x. Nah, Mm-mm. kalau ini bentuknya bukan X, artinya selain X, maka kita harus cari turunannya lagi dari X pangkat 3. Berapa turunannya X pangkat 3? 3x Pangkat pangkat 2. sip. Jadi hasilnya ini bisa kita sederhanakan ya, kita kalikan 3 kali 4 hasilnya berapa Cahya? 12x pangkat X 2. pangkat 2 secant kuadrat X pangkat 3. Ini ya. Jadi kalau misalkan kuadratnya di tengah-tengah sini itu artinya eh sekannya yang dikuadratkan ya. Kalau misalkan pangkatnya di dekatnya X, berarti yang dipangkatkan ini hanya X-nya aja. Jadi atau lebih amannya mungkin bisa ditulis seperti ini. Jadi ini 12 X pangkat 2 sekan X pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jadi yang dipangkatkan 2 itu adalah nilai sekan X pangkat 3-nya. Gitu ya. Pangkatnya ini hati-hati. Kalau misalkan penulisan pangkatnya di dekatnya X, berarti yang dipangkatkan hanya X. Tapi kalau pangkatnya di antara fungsi trigono dan nilai X-nya, maka fungsi trigonometrinya yang dipangkatkan. Seperti itu. Siapa lagi nih, Nastiti? Hmm, kalau ini Nastiti, Y-nya sama dengan sin kuadrat X. Ini kan berarti sama saja dengan sin X dikuadratkan. Gini kan ya? Nah, gimana ini cara cari turunannya? Y aksennya berarti berapa Nastiti? Itu berarti turunannya sin X ya, Bu? Kalau ada pangkat, diturunkan dulu pangkatnya. Oh, berarti 2 Mm-mm. sin Sin X, X. Ya, pangkatnya kan 2 turun. Habis pangkat turun, dikurangi 1. jadi 1. Berarti pangkat 1, terus dikali lagi sama yang di dalam kurung. Turunannya sin berapa? Turunnya sin cos Cos X. X. Sudah, berarti jawabannya adalah 2 sin X kali cos X. Oke, Oke, Bu. jelas tidak? Iya, Bu, jelas. Udah ya, Cahya udah, Nastiti udah, Denti tadi udah, Ella udah. Elis lagi perjalanan. Ini udah ya? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, saya kasih latihan ya buat dikerjakan. Dikumpulkannya besok. Ya, nggak besok aja deh. Saya taruh di sini deh ya. Hmm, Ini saya hapus dulu. Aduh.
Coba yang pertama, latihan ya ini. Turunan dari, kalau misalkan Y-nya, dapatkan turunan dari, ya ampun, dari Y sama dengan 4X min 5 pangkat 6. Kemudian Y sama dengan E pangkat 3 min X. Lalu hmm, E pangkat 3X kuadrat. Sin 2X tadi belum ya? Y sama dengan sin 2X. Y sama dengan cos X kuadrat. Terus Y sama dengan ln cos 3X. Y sama dengan min 2X. Aduh, maaf. Hapus dulu aja deh. Min 2X dikali sin X kuadrat. Terus Y sama dengan ln 3 min 4 cos X. Y sama dengan X kuadrat min 5 pangkat 4. Terus Y sama sin kuadrat X tadi sudah kan ya? Itu belum? Udah ya tadi. Dirubah X kuadrat tan X tadi juga sudah kayaknya. Ini aja deh. Y sama dengan, ini nggak usah deh, ini sama aja kayak yang tadi. Nggak usah. Sin cos, oke lah itu masih ln min 2 sin X kuadrat ln apa ini? 5X plus 1 dikali E pangkat 3X. X dikali E pangkat sin 2X. Lagi ya. 11. X sama dengan Y sama dengan hmm, X dikali ln, aduh, ln 2X min 1. Kemudian, nah ini ada yang pembagian nih. Y sama dengan cos 3X. Cos 3X dibagi sin 2X.
Y sama dengan 3X plus 1 dikali cos 2X, terus dibagi dengan E pangkat 2X. Y sama dengan X pangkat 5 sin 2X dikali cos 4X. Y sama Y sama dengan ya tadi gak ada minnya ya. Ini cuma kecoret ini. Nomor 6 Y sama dengan ln cos 3X. Nggak ada minnya ya. Hmm. Pembagiannya baru 2 ya. Nggak tambahin aja deh. 16. Y sama dengan X pangkat 4 dibagi X plus 1 pangkat 2. Hmm. Y sama dengan ln 1 min X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat. Delapan belas Y sama dengan E pangkat 2X dikali ln X dibagi X min 1 pangkat 3. X dikali cos tadi udah 19. Hmm, ini deh. 19 nggak cukup ya. Y sama dengan E pangkat sin kuadrat 5X terakhir 20 eh Y sama dengan Y sama dengan ln X kuadrat dikali 1 plus sorry 1 min 1 min X kuadrat. Dah, 20 soal ya. Atau butuh waktu 1 minggu. Dikumpulkan besok keberatan tidak? Berantan, Bu. Keberatan, Bu. Ya udah dikumpulkan saya kasih waktu 1 minggu ya. Berarti terakhir hari Jumat jam 9 malam. Oke? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini?
Ada pertanyaan tidak? Jelas? Dengan 20 soal ini. Semangat. Oke, kalau nggak ada bisa dicukupkan ya perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan. Maaf, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama.